Muncul dua pencuri bersenjata di ruang operator kereta api. Sang operator ingin kabur tapi dicegah mereka. Pencuri menyuruhnya memberhentikan kereta, tapi sang operator tidak punya hak. Dia diancam mereka untuk memberhentikan kereta. Saat kereta berhenti, tiba-tiba pencuri memukul operator sampai pingsan. Operator diikat. Dua pencuri itu menunggu temannya datang. Mereka naik ke kereta dan berbagi dua tim. Dua orang bertugas lokomotif dan dua orang lagi gerbong kereta. Ada seorang petugas yang sedang membereskan koper penumpang. Dia mendengar suara dan melihat bandit yang mengarah padanya dari lubang pintu. Petugas mengunci koper yang berharga. Pintu sudah dihancurkan oleh pencuri. Petugas melempar kunci keluar. Petugas mengambil senjata dan bersembunyi di samping koper. Saat pencuri masuk, kedua pihak mulai menembak. Petugas tidak sengaja tertembak dan meninggal. Pencuri meledakkan koper dan mengambil barang berharga di dalam. Kemudian kabur dengan dua kantong karung. Kereta masih berjalan lancar. Tidak ada yang sadar akan kejadian ini dan tidak tahu bahaya akan segera datang. Seseorang muncul di atas kereta dan melompat ke atas lokomotif menyandera masinis. Rekannya menyusulnya tapi dicegah oleh asisten masinis. Keduanya bertarung. Asisten masinis dikalahkan oleh pencuri dan mayatnya dibuang. Melihat asisten yang meninggal, masinis pun menuruti perintah pencuri memberhentikan kereta. Dua orang lainnya juga mengusir penumpang turun. Semua penumpang mengangkat kedua tangan dan berbaris satu barisan. Satu pencuri mengangkat dua pistol. Dua pencuri saku penumpang mengambil barang berharga. Seorang penumpang bersiap kabur tapi dia ditembak pencuri. Pencuri pergi ke hutan setelah mengambil semua barang berharga penumpang. Mereka melewati sebuah sungai kecil. Pencuri itu terpeleset dan jatuh. Untungnya tidak dilihat oleh rekannya. Mereka lebih dulu menyiapkan kuda dan berhasil kabur. Operator yang dipingsankan sudah sadar. Dia berusaha keras berdiri dan duduk di kursi. Operator kembali berdiri dan bersiap melapor polisi, tapi dia kembali mendengar suara. Takut bahwa itu adalah pencuri, dia kembali pura-pura pingsan. Pintu terbuka. Seorang anak masuk membawa sekotak makanan dan menutup pintu. Akhirnya dia melihat operator yang pingsan. Dia segera meletakkan kotak makannya dan menggoyang lengan operator yang pura-pura pingsan. Melihat operator yang masih tidak sadar, anak itu mengambil pisau dan memotong tali yang mengikat tangan dan kaki operator, terus menggoyangkan badannya karena masih tidak sadar. Anak itu kemudian berdoa dan meminta permohonan maaf karena dia ingin menolong orang. Kemudian dia menyiramkan air ke wajah sang operator. Akhirnya operator berhasil disadarkan. Dia segera melapor polisi. Pencuri itu masih mengendari kuda dengan bahagia. Mereka tidak tahu bahwa bahagia hanya sementara. Polisi mendapat laporan langsung mengejar mereka. 3 pencuri berhasil lolos dari polisi. 1 pencuri tertangkap. 3 pencuri yang lolos sedikit senang. Barang yang dicuri yang tadinya dibagi 4 sekarang dibagi menjadi 3. Mereka segera membagi uang, hanya fokus dengan uang. Mereka tidak sadar bahwa polisi sudah mengepung mereka. Saat sadar sudah terlambat, terjadi baku tembak dalam asap tebal. Semua pencuri berhasil ditembak. Film kriminal pertama ini adalah karya utama dalam dunia perfilman barat. Film ini berhasil menarik perhatian banyak penonton setelah ditayangkan. Berhasil bertahan 10 tahun lamanya di layar lebar Amerika. Kostum dan kelakuan para pencuri adalah bertopi lebar, sepatu boot, dan menunggang kuda sambil bersenjata langsung menjadi tren koboi di barat. Dan diikuti oleh generasi selanjutnya. Pada saat perfilman tanpa suara, demi mendapatkan efek kejut yang bagus, para pemain menggunakan bahasa tubuh yang berlebihan atau lebay untuk membuat penonton bisa mengerti. Itu juga alasan kenapa film tanpa suara terkesan kocak dan lucu. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.